Tips, selamat datang di channel Movie Strike. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik aja ya. Kali ini kita akan membahas film dengan judul Life After Beth. Film ini bercerita tentang Beth, seorang gadis yang sudah meninggal namun secara misterius ia kembali hidup dan pulang ke rumahnya. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe, komen, sama like channel kita ya, biar kita semakin semangat untuk menghibur kalian semua. Sekarang kita langsung aja ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan situasi di sebuah rumah. Orang-orang berdatangan ke rumah tersebut. Ternyata anak pemilik rumah itu yang bernama Beth meninggal. Ia meninggal karena terkena gigitan ular berbisa saat pergi hiking sendirian. Di sana juga ada seorang laki-laki duduk dan termenung. Ternyata ia adalah Zack, kekasih Beth. Pulang dari rumah Beth, Zack yang masih terpukul akan kepergian pacarnya memilih untuk menyendiri dan banyak melamun. Itu semua membuat keluarganya, khususnya ibunya, merasa khawatir. Mereka lalu ngajak Zack untuk pergi berlibur agar perasaannya sedikit membaik. Tapi Zack enggak menggubrisnya. Setelah makan malam, ia yang merasa kesepian dan sedih kemudian pergi ke rumah Beth untuk menghabiskan waktu bersama keluarga itu untuk mengenang Beth. Ia pun mulai akrab dengan ayah Beth yang bernama Maury dan mulai menganggap mereka sebagai keluarganya sendiri. Tiba-tiba keluarga Beth memutuskan hubungan sama Zack. Mereka nggak ngangkat telepon, disamperin ke rumah nggak dibukain, membuat Zack merasa ditinggalkan. Akhirnya karena penasaran, ia nekat menerobos pintu belakang dan secara nggak sengaja ia melihat bayangan Beth lewat. Mengetahuinya, ia maksa untuk masuk. Tetapi kakak Beth yang seorang keamanan komplek itu melihatnya dan menyeretnya pulang. Makin penasaran, malamnya Zack balik lagi loh ke rumah itu. Dan akhirnya berhasil menerobos masuk dan menemukan Beth yang ternyata masih hidup. Ia kesal dan merasa dipermainkan, lalu pergi dari rumah itu dengan marah. Esoknya Zack pergi ke makam Beth. Di sana ia melihat kuburan itu bolong seperti dirusak. Zack kemudian pergi ke rumah Beth untuk berbicara dengan ayahnya. Di sana ayahnya berkata kalau Beth sebelumnya memang benar-benar udah meninggal. Tapi suatu malam tiba-tiba Beth datang begitu saja. Tentu aja sebagai ayah, ia gak mikirin bagaimana caranya anaknya bisa hidup. Yang penting ia bisa berkumpul dengan anaknya lagi. Zack kemudian mencernanya perlahan dan akhirnya menerima keadaan dan bahagia atas kedatangan Beth kembali ke hidupnya. Ia pun lalu melepas kerinduannya selama ini. Keesokan harinya, ayah Beth dan Zack berdiskusi. Intinya sih Zack ingin mengatakan yang sejujurnya kepada Beth, tapi dilarang keras oleh Maury. Ia takut anaknya menjadi sedih dan marah bila mengetahui hal yang sebenarnya. Dan ia juga maksa Zack berjanji untuk tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Beth. Meski awalnya mendapat larangan dari ayah Beth karena takut akan kebangkitan anaknya terungkap, akhirnya mereka bisa keluar di siang hari untuk berjalan-jalan. Pulangnya ayah Beth menyadari ada luka di pipi anaknya. Ia kemudian marah-marah dan melarang Zack kembali ke rumah itu. Malam harinya, Zack yang nekat menyelinap dan mengajak Beth keluar diam-diam. Mereka lalu pergi ke pantai. Di sana ia menyiapkan suasana romantis dan mulai bernyanyi lagu ciptaannya. Mendengarnya Beth bukan lumer berbunga-bunga, malah marah-marah dan merusak tempat itu. Zack yang ketakutan berusaha menenangkannya dan mengajaknya untuk kembali pulang aja. Namun ia kewalahan karena Beth tidak berhenti mengamuk. Di dalam mobil, radio gak sengaja memutar lagu jazz yang tiba-tiba menjadi genre kesukaan Beth. Dan ia pun menjadi tenang seakan tidak pernah terjadi apa-apa. Sampai di rumah Beth, Zack yang masih ketakutan buru-buru pergi meninggalkan rumah itu. Setelah mengantar Beth, ternyata hari sudah pagi dan ia pergi ke sebuah resto untuk sarapan. Di sana secara nggak sengaja ia ketemu teman masa kecilnya yang bernama Erika. Di sana mereka berbincang-bincang dan Zacky mulai membandingkan Erika dengan Beth. Setelah selesai makan, Zack berencana untuk kembali ke rumah karena merasa kelelahan belum tidur semalaman. Saat baru menjalankan mobil, tiba-tiba Beth datang dan menabrakkan dirinya ke mobil Zack. Semua orang yang melihatnya panik, namun Beth malah ngamuk dan membuat semua orang lari ketakutan. Dan Beth semakin marah melihat Erika datang dan menyapa Zack. Ia mengira ada hubungan di antara mereka.
Zack lalu menyuruh Erika buru-buru pulang dan menenangkan Beth. Ternyata dari tadi Beth nyari Zack untuk pergi belajar menari. Karena udah gak tahan lagi dengan kelakuan Beth, ia akhirnya berniat untuk menceritakan kenyataan bahwa sebenarnya Beth telah meninggal. Zack lalu mengajak Beth ke kuburannya dan menjelaskan yang sebenarnya. Ia juga mengatakan keinginannya untuk mengakhiri hubungannya dengan Beth. Karena Beth yang sekarang galak, perusak, dan suka marah-marah gak seperti yang dulu. Mendengar itu semua, Beth sangat marah dan sedih. Lalu ia pergi membawa mobil Zack dan meninggalkannya di sana. Zack terpaksa kembali ke rumah dengan berjalan kaki. Betapa terkejutnya ia melihat keluarganya yang panik akibat kedatangan kakek Zack yang sudah lama meninggal. Ia kembali dengan kondisi yang sudah menyerupai zombie. Belum selesai di sini, tiba-tiba mereka kedatangan lagi sepasang suami istri yang merupakan pemilik sebelumnya dari rumah itu. Di dalam berita di TV dijelaskan bahwa banyak orang-orang yang sudah lama meninggal tiba-tiba kembali ke kota itu. Zack kemudian mendapatkan telepon dari ayah Beth, Maury. Ayah Beth ternyata berada di depan rumahnya. Gak pakai lama, Zack keluar dan menemuinya. Ia meminta Zack untuk ikut dia kembali ke rumahnya dan menenangkan Beth yang dari tadi masih ngamuk karena mengetahui bahwa ia seharusnya sudah mati. Maury ingin Zack mengatakan bahwa Beth belum mati dan akan bersamanya selamanya. Sesampainya di rumah Beth, Zack akhirnya sepakat mau melakukan apa yang disuruh oleh ayahnya Beth. Dengan syarat ia diberitahu alamat mantan ART dari keluarga Beth. Ia mengira semua ada kaitannya sama wanita itu. Gak pakai lama, ibunya Beth langsung ngasih alamatnya dan Zack pun pergi dari sana bersama Beth. Setelah sampai di sana, ternyata wanita itu sudah pergi. Dan akhirnya Zack ngetahuin alasan sebenarnya wanita itu keluar dari rumah Beth. Yaitu karena Maury menyuruhnya untuk melakukan hal yang tidak senonoh. Maury menyusulnya dan langsung pergi membawa Beth setelah sebelumnya memukul Zack sampai pingsan. Pagi harinya ia terbangun dan melihat ada seorang zombie berdiri di dekatnya. Zack pun dengan hati-hati masuk ke dalam mobil dan pergi dari sana. Sesampainya di rumah, Zack kaget karena kondisi rumahnya yang sudah berantakan dan gak ada seorang pun di sana. Ia lalu menemukan 3 mayat yang hangus terbakar dan mengira bahwa itu adalah mayat keluarganya. Dengan perasaan yang kacau balau, ia pun bersiap dan berencana pergi dari kota itu untuk menyelamatkan diri. Ia lalu mampir ke swalayan yang sudah hancur dan mengambil sisa makanan yang ada di sana. Ia mampir ke rumah Beth untuk mengecek kondisi mereka dan menemukan bahwa rumah Beth juga sudah hancur berantakan. Ia lalu mendengar suara Jenny, ibu Beth, dan menghampirinya. Betapa terkejutnya ia melihat Jenny sedang memberi jarinya untuk menjadi makanan Beth yang kelaparan. Zack lalu dengan cepat menutup lukanya dengan perban dan menyuruhnya untuk mencari tempat yang aman sementara ia akan menjaga Beth. Ternyata malam itu Beth ngamuk dan menyebabkan ayahnya meninggal. Dan untuk menenangkannya dan gak nyerang ibunya, ia akhirnya diikat di kompor. Beth marah karena kelaparan. Zack lalu mengajaknya mendaki gunung sekitar untuk menepati janjinya. Seketika itu juga Beth tenang lalu setuju dan dengan semangatnya langsung bangkit berdiri membawa kompor itu di punggungnya. Saat keluar, Zack bertemu dengan kakaknya Kylie. Ia akan membunuh Beth tapi dihalangi oleh Zack. Ternyata keluarga Zack masih hidup dan saat ini berada di rumah Erika. Kylie mengajaknya untuk pergi ke sana, namun Zack ingin menepati janjinya terlebih dahulu kepada Beth. Kylie mengerti lalu memberikan pistolnya agar di gunung Zack bisa membunuh Beth dan setelahnya bertemu mereka di rumah Erika. Selama perjalanan, Zack membahas kenangan indah mereka selama ini. Lalu sampailah mereka di atas gunung dan Zack mulai berpamitan dan meminta maaf sama Beth. Di sini kelihatan kalau Zack sebenarnya tuh masih sayang banget sama Beth meskipun ia sudah berubah menjadi zombie. Setelah mengucapkan kata-kata perpisahan, Zack pun menembak Beth. Ia pun mati dan jatuh ke dalam jurang. Setelahnya Zack pergi ke rumah Erika untuk menemui keluarganya. Di situ ia sangat bersyukur karena keluarganya masih hidup. Lalu tiba-tiba listrik menyala dan berita TV menyampaikan bahwa teror zombie ini sudah berakhir. Mendengarnya semua gembira dan lega. Zack pun pergi tidur untuk melepaskan semua kepenatannya selama ini. Film ditutup dengan adegan Zack yang pergi ziarah ke makam Beth dan ayahnya. Di sana ia meninggalkan benda kesayangan mereka sebagai penghormatan.
Ia lalu mulai mendekati Erika yang kelihatannya juga menyukainya. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton alur film ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel ini. Sampai jumpa di film selanjutnya. Bye-bye.